السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم اما بعد. Puji syukur alhamdulillah kemandatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan takdirnya serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal saleh, kesempatan bertobat, kesempatan untuk bertafaqquh fi hadir di majlis ilmu di taman-taman surga, majlis iman, majlis yang menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sahih Bukhari rahimahullah, masih dalam rangkaian kitab beriman. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang dibuat oleh Imam Bukhari rahimahullah, babun ad-dinu yusr, agama itu mudah. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu dini ila Allah al-hanifiyyah was-sam'ah. Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang al-hanifiyah, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sam'ah, dan agama yang mudah. Kemudian beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولا يشد الدين أحد إلا غلبه. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada orang yang memaksa dirinya untuk mengamalkan sesuatu amalan di luar kemampuan dia, illa ghalabahu, kecuali suatu saat dia tidak akan sanggup untuk mengamalkan. Fasadidu, maka hendaklah kalian berusaha untuk selalu berada di dalam kebenaran. Wa qaimu, dan berusaha untuk mendekat. Wa abshiru, dan bergembiralah dengan pahala yang Allah janjikan. Wasta'inu bil qadwati, manfaatkan waktu pagi. Warauhati, dan manfaatkan waktu sore. Wa syai'in yadul jadi, dan manfaatkan waktu di akhir malam untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya 1 bulan yang lalu kita dibawa oleh Imam Bukhari rahimahullah untuk memahami 3 bab tentang jihad, kemudian melaksanakan qiyam, yaitu melaksanakan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, kemudian melaksanakan qiyamul lail pada malam Ramadan. Dan 3 bab ini semuanya menunjukkan kepada betapa beratnya amalan ini. Dan amalan ini tidak mungkin didapatkan oleh orang yang tidak berjuang. Orang yang tidak bersungguh-sungguh tidak mungkin dia akan perang karena taruhannya nyawa. Dan orang yang tidak besar keinginannya atau tidak tinggi cita-citanya untuk meraih pahala yang Allah janjikan juga tidak akan bisa qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Kemudian begitu juga orang yang tidak semangat untuk beramal juga tidak akan bisa melaksanakan qiyamul lail di malam Ramadan. Ini semua perbuatan atau amalan yang secara kasat mata berat, tapi bagi orang yang semangat maka tidak ada amalan yang berat. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, "Idza kanat an-nufusu kabiratan ta'ibat fi muradiha al-ajsam."
Apabila cita-cita seorang tinggi, maka dia akan seret jasadnya untuk meraih cita-cita. Artinya cita-cita yang tinggi itu akan membuat jasad itu lelah. Tapi orang yang cita-citanya rendah, dia akan mengikuti jasad. Kapan dia jasadnya capek, dia istirahat. Nah, ini kita orang-orang yang memiliki cita-cita yang rendah. Jadi dia tidak mau membuat jasadnya capek. Tapi orang yang punya cita-cita yang tinggi, ta'ibat fi muradiha al-jisam, maka untuk meraih cita-citanya, maka dia akan buat anggota tubuhnya capek demi meraih cita-cita yang dia cita-citakan. Nah, di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah kemudian melanjutkan dengan satu babul ad-dinu yusr, agama itu mudah. Kemudian dia bawakan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu dini ila Allah al-hanifiyyah as-samhah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah punya manhaj itu metode. Manhaj itu metode penulisan sebuah kitab. Ya, sama seperti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu metode. Metode atau cara memahami nas, namanya manhaj. Kalau madhab itu pendapat. Kalau manhaj itu. Nah, di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah punya manhaj di dalam menulis kitab sahihnya. Apabila di antara manhaj yang dia tempuh, apabila sebuah hadis tidak sahih secara sanad menurut penelitian Imam Bukhari, kemudian maknanya tidak bertentangan dengan syariat, atau makna hadis tersebut sesuai dengan makna hadis yang sahih, maka dia ambil hadis tersebut. Nah, di antara hadis yang dia nilai secara sanad dhaif, itu adalah hadis yang dia bawakan di sini. Ahabbu dini ila Allah al-hanifiyyah as-samhah. Agama yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah, yaitu agama Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah itu nisbat semuanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Hanifiyah itu nisbat kepada Ibrahim alaihissalam. Dari kalimat Al-Hanaf, Al-Hanif itu bisa diartikan lurus, ya, istiqamah di jalan kebenaran, yaitu orang yang selalu mempertahankan tauhidnya. Asli daripada kalimat al-hanif itu adalah al-ma'il, yaitu sesuatu yang mirip atau sesuatu yang menghindar. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut al-hanif karena dia berusaha untuk menghindar seluruh perbuatan maksiat atau kesyirikan yang ada di depan matanya. Jadi dia berusaha untuk menghindar, menyelamatkan agamanya, sehingga disebutlah dia dengan al-hanif. Millah yang dia bawa itu disebutlah dengan al-hanifiyah, yaitu millah yang selalu berada di atas kebenaran. Maka dari sini ada satu fawaid yang bisa kita ambil, bahwa seorang muslim itu kapan dan dimanapun dia berada, ya sekalipun dia hidup di tempat di mana banyak maksiat, tapi dia harus berusaha untuk menyelamatkan agamanya. Jadi dia menghindar, jangan ditabrak, jangan jalan lurus ketika ada maksiat di depan ditabrak, tapi berusaha untuk menghindar. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-hanif, karena dia hidup di satu zaman, kalau merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke kota Mesir, dia mengatakan yang beriman cuma dia sama istrinya. Jadi semua ahli Mesir itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hidup di satu zaman di mana tidak ada orang yang satu agama dengan dia, ya, satu agama dengan dia di kota Mesir, kecuali dia dengan istrinya. Berat tidak kita hidup di suatu tempat di mana kita sendirian yang mengamalkan agama tersebut? Berat. Kita ini butuh teman. Kita butuh teman. Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala ketika mengajar hadis di Makkah, maka pada berdatangan itu ada dari Syam, ada dari Mesir. Dia tanya, ada di antara kalian yang saat ini dari Mesir? Kata murid-muridnya ada. Angkat tangan. Kemudian dia tanyakan ulama yang terkenal di sana, bagaimana keadaan Al-Layth bin Sa'ad? Kata orang Mesir itu sudah wafat.
Kemudian dia tanya lagi, ada di antara kalian yang hadir saat ini dari berasal dari Kaisaria ini, wilayah di baratnya Palestina dekat dengan laut, pinggiran laut. Ini ada sebuah kota di sana namanya Kaisaria. Di situ banyak juga lahir ulama, di antaranya Muhammad ibn Yusuf al-Qaisari al-Firyadi. Kata Sufyan bin Uyainah, bagaimana kabar Muhammad ibn Yusuf al-Firyadi? Kata orang itu sudah wafat. Kemudian dia tanya lagi, ada di antara kalian dari Syam? Ada. Kata Sufyan, bagaimana keadaan? Bagaimana kabar Baqiyah ibn Muslim? Katanya sudah wafat. Akhirnya Sufyan bin Uyainah menangis. Kenapa dia menangis? Dia mengatakan khalatid diyar, dunia ini sudah kosong dari orang saleh dan saya harus sendiri untuk membawa umat ini. Jadi dia menangis karena dia sendirian berdakwah dan saya tidak pantas untuk dijadikan sebagai panutan sendiri. Jadi seorang dai itu berat apabila dia sendirian berdakwah. Maka dia butuh teman yang menguatkan dia saat dia malas, ada yang mengingatkan dia, ada yang motivasi dia, menyemangati dia. Ya, itulah yang membuat Sufyan bin Uyainah menangis ketika dia mendengar di Mesir ulama Al-Layth bin Sa'd meninggal, Muhammad al-Firyadi meninggal, Baqiyah bin Muslim meninggal, dan ada ulama satu lagi ditanya sama dia juga meninggal sehingga dia merasa dirinya bertanggung jawab. Karena kalau orang soleh pada meninggal, maka orang soleh yang ada saat itu sendirian itu bertanggung jawab dengan apa agama yang ada di sekitar. Jadi jangan merasa kita tidak ada tanggung jawab, karena semua kita ini semua kita ini itu dituntut untuk mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran. Jadi semakin banyak orang soleh itu semakin ringan beban kita. Tapi semakin kita sendirian, maka itu akan berat. Itu yang membuat Sufyan bin Uyainah menangis. Jadi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam dikenallah dia lillah dengan al-Hanifiyah. Nabi SAW menyebutkan agama yang paling dicintai oleh Allah itu agama al-Hanifiyah. Apa maknanya al-Hanifiyah? Yaitu agama yang dibangun di atas dalil, maknanya benar. Ya, benar bukan semata-mata sebuah amalan yang kita tidak tahu dari mana sumbernya. Jadi al-Hanifiyah itu maknanya merujuk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, ada turunannya, ada dalilnya. Setelah itu Nabi menyebutkanlah as-samha. As-samha itu maknanya mudah. Sesuatu yang mudah, yaitu amalan yang mudah dilaksanakan oleh jiwa seseorang. As-samha. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mendoakan orang yang mudah. Nabi mendoakan orang yang mudah. Kata Nabi SAW, rahimallahu rajulan samhan. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia itu punya sifat mudah. Samhan idza ishtara, dia punya sifat mudah saat posisinya sebagai pembeli. Samhan idza ba'a, dan dia punya sifat mudah apabila posisinya sebagai penjual. Wa samhan idza qada, dan dia punya sifat mudah apabila posisinya sebagai orang yang menagih hutang. Dalam satu riwayat disebutkan lagi wa samhan idza qada, dan dia punya sifat mudah apabila dia ditagih. Jadi menagih. Nabi mendoakan siapa? Penjual yang punya sifat mudah, pembeli yang punya sifat mudah, kemudian yang menagih hutang didoakan oleh Nabi semoga dirahmati apabila dia punya sifat mudah. Kemudian yang ditagih juga sama. Kalau dia punya sifat mudah, maka dia mendapatkan doa dari Nabi. Nah, bagaimana sifat orang yang mudah ketika dia menjual? Dia tidak terlalu berbelit-belit. Contoh misalkan, kata ulama sederhananya, kita sebagai penjual, kemudian ada orang yang mungkin saat datang minat dengan barang kita, kemudian dia uangnya kurang 2.000, ya 2.000 rupiah. Nah, bagi kita yang sudah tahu dia kurangan duit, tidak pas duitnya kurang 2.000, ya udah silakan suruh diambil saja.
kalau sekedar kurang 2.000. Ya. Tapi ada orang yang mempertahankan, enggak bisa. Kurang 2.000 harus pas. Misalkan harganya 5.000 kurang. Dia cuma bawa uang cuma berapa? Cuma 4.000 kurang 1.000. Ya, enggak mau dikasih sama dia. Wah, ini enggak bisa, harus pas 5.000. Ya, saya ini kurang 1.000. Jauh rumah saya. Ya udah, enggak usah beli barang, balik dulu ambil dulu. Nah, orang seperti ini tidak dapat doa dari Nabi. Dia bermudah-mudah. Ketika ada pembeli kok kurang, duitnya kurang sedikit, dia udah kasih saja. Ya Allah Subhanahu wa taala yang ada. Kemudian ketika sebagai pembeli juga bermudah-mudah, bukan sekedar penjual barang yang dituntut untuk mudah mendapatkan doa, sampai pembeli. Ya, pembeli itu didoakan oleh Nabi, pembeli yang tidak menjelimet ribet. Contoh misalkan ini, beli barang, ya barang yang murah-murah lah, sayur atau apa, sayur harga 5.000. Terus dia ngasih duit 10.000. Si penjual barang itu kurang, tidak ada duitnya, kurang 2.000 atau kurang 1.000 juga. Nah udah, tidak apa-apa. Dia kembalikan 4.000. Nah ini kurang 2.000, oh tidak apa-apa, 3.000 saja. Ini orang bermudah-mudah, mudah ketika sebagai pembeli. Jadi ketika si penjual barang ini kurang dan benar-benar kurang, udah dia bebaskan saja, sampai. Tapi ada orang yang tidak mau rugi. Ya tidak boleh, ini hak saya. Iya, itu memang hak kamu. Itu kalau kau perjuangkan sampai nyawa pun melayang, itu hak kamu. Bisa mengqatuluna malikum wa syahid. Siapa yang meninggal dunia karena mempertahankan hartanya, mati syahid. Ya 2.000 harta saya, hak saya, itu hak. Ya kalau mau diperjuangkan silakan. Ya, misalkan dia tidak mau ngalah silakan. Tapi Nabi mengarahkan kepada yang lebih afdal. Wattabi' ahsana ma unzila ilaik. Ikuti yang paling baik yang diturunkan oleh Allah. Jangan mengikuti yang hak-hak saja. Ada yang lebih al-ahsan. Kemudian juga ketika dia sebagai penagih, kata Nabi, subhanallah, penagih. Ya, kita ini menagih sekalipun itu hak kita. Itu hak kita untuk menagih karena dia sudah jatuh tempo, kemudian kita tagih. Kata Rasulullah, ada yang lebih baik, yaitu menagih dengan cara yang baik. Sekalipun itu hak kita, jangan juga dengan kata-kata kotor atau kasar, nada tinggi. Ya udah, ditagih aja dengan suara lembut, dengan cara yang baik, seakan-akan kita yang salah, padahal itu hak kita. Udah ditagih dengan cara yang baik. Orang seperti ini, kata Nabi SAW, mendapatkan doa dari Rasulullah, dapat rahmat. Cara nagih misalkan, maaf ya, ini saya belum punya duit. Ya udah, tidak apa-apa. Kapan mau bayar? Minggu depan, insyaallah. Ya udah, minggu depan ya. Datang lagi. Oh maafin dulu. Oh kamu di gimana? Saudara tidak boleh kalau sudah al-wa'du dayn. Itu janji itu adalah harus dibayar. Ya ini punya hak ini. Kata Nabi SAW, sahibul haqqi maqal. Ya orang yang punya hak itu dia punya hak untuk berbicara. Jangan orang yang ditagih, yang marah. Kenapa? Karena hak orang yang menagih. Jadi dia punya hak untuk marah orang yang menagih saat tidak dibayar hutangnya, uangnya tidak dibayar, punya hak untuk berbicara. Dan Nabi ketika minjam onta ke salah seorang sahabat, kemudian datang sahabat itu menagih. Ini Rasulullah tidak mendapatkan onta yang umurnya sama. Akhirnya sahabat itu marah. Terus gimana ini? Akhirnya diangkat nadanya. Sahabat yang lain sudah mau gebukin sahabat ini. Gimana kamu marah di hadapan Nabi? Kata Nabi, da'hu fa inna li sahibil haqqi maqal. Udah biarin dia marah. Dia punya hak untuk marah. Kenapa? Karena dia yang mau menagih. Tapi diarahkan oleh Nabi. Rahimallahu ra'an samhan idza iqtada. Iqtada itu nagih. Ya, iqtada nagih. Jadi kalau misalkan temannya masih benar-benar tidak punya duit, ditunda. Terus bulan depan belum punya duit, ditunda. Wa in tasaddaqu fa huwa khairul lakum. Ujung-ujungnya kau tidak bayar-bayar, ya kata Allah, sedekahin aja. Selesai. Nah, cuma kan tidak semua jiwa menerima itu. Tapi kan ada juga jiwa yang siap untuk menerima hal tersebut. Maka dia mendapatkan doa dari Nabi SAW. Jadi antum yang punya hutang sama orang, ya ini punya kesempatan dapat doa. Ketimbang antum minta kepada seorang ustaz minta didoain, belum tentu dikabulkan, lebih baik doa Nabi.
Dengan syarat apa? Antum nagihnya dengan cara yang mudah, ya, cara yang lembut, mudah. Dia bilang saya belum punya duit, oh bohong, jangan. Ya, nanti kapan mau bayar? Ditunda. Ya, biar berikan dia kemudahan. Wa idza qadha, dan juga ketika dia membayar utang juga dengan cara yang mudah, dengan cara yang mudah, dengan cara yang lentur, jangan santun, lembut. Nah, ini semua mendapatkan doa dari Nabi SAW. Nah, mungkin kita masukkan juga orang yang mudah, orangnya itu mudah, dia berbicara apa adanya, kemudian menyampaikan apa adanya, dia tidak terlalu banyak sandiwara. Dari mana? Ada orang sulit itu diajak ngomong. Dari mana? Dari sana. Dari mana? Ya dari sana. Terus mau kemana? Mau ke sana. Kenapa dia bilang dari masjid terus mau pulang ke rumah? Apa susahnya? Apa ruginya kita? Apa jujur? Ya apa adanya kita sampaikan kepada orang. Tapi ada orang yang memang dia itu ribet hidup. Jadi susah diajak ngomong, mau jawab apa adanya susah banget. Nah, jadi samha itu adalah orang yang memiliki sifat mudah. Jadi agama kita ini disifati salah satu sifatnya adalah as-samh. Apa yang dimaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu dini ila Allah al-hanifiyyah samh. Agama yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu amalan yang benar, yang merujuk kepada dalil. Kemudian sama itu apa? Dia bisa mengukur kemampuan dia untuk beramal. Dia bisa mengukur kemampuan dia. Kalau ternyata dia kemampuannya cuma 2, yaitu yang diamalkan. Jangan dipaksa kepada yang ketiga. Rahimallahu ra'an arafa qadra nafsihi. Nabi juga mendoakan. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia tahu kemampuan dirinya sendiri. Arafa qadra nafsihi, dia tahu kemampuan dirinya sendiri. Dia tahu, misalkan ada orang yang ketika dia tahu tentang keutamaan qiyamul lail, baru tahu misalkan dalilnya. Sementara dia ini baru pertama kali mau beramal. Ya jangan langsung 11 rakaat. Ya mungkin 3 rakaat dulu atau 1 rakaat, 3 rakaat, besok ditambah 5 rakaat. Jangan langsung. Samhan. Kata Nabi SAW, la tulqit ila nafsika ibadah Allah. Jangan kamu membuat ibadah itu dibenci sama jiwa kamu. Dengan cara apa? Dipaksa. Dan semua orang punya kadar, punya kemampuan masing-masing. Jangan beramal itu hanya mengikuti orang. Jadi kalau sudah tahu sama ada dalilnya, ya udah tinggal diukur kemampuan kita di mana. Ada orang sedekah, masya Allah dermawan. Ada orang yang susah juga sedekah. Ya sesuai kemampuan dia sedekah. Ada orang sama sekali tidak bisa. Ada orang baca Quran, masya Allah gampang. Tapi yang satunya kalau baca 1 halaman aja, masya Allah kiamat terjadi. Berat sekali. Ya udah dia beramal apa yang bisa. Cuma dalam bab kewajiban tidak ada tawar menawar. Kalau 5 waktu ya semuanya harus melaksanakan. Tapi untuk yang mulai yang sunnah-sunnah dikembalikan kepada diri masing-masing. Di zaman Imam Malik rahimahullah taala ada seorang ulama namanya Ubaidullah Al-Umari. Dia ini terkenal sebagai ulama hadis, tapi juga dia terkenal sebagai ahli ibadah. Namun Imam Malik rahimahullah terkenal dengan keilmuannya, dan Imam Malik itu setiap hari ngajar. Pokoknya ngajar. Ubaidullah Al-Umari dia menilai Imam Malik itu terlalu banyak membuang waktu untuk orang lain. Akhirnya dikirim surat sama dia, sama Ubaidillah Al-Umari. Dikiriman surat. Di dalam surat itu dia mengatakan menasihati Imam Malik. Kata dia, wahai Malik, saya lihat kamu terlalu banyak waktu kamu ini untuk apa? Bersama orang lain. Kenapa kamu tidak khususkan waktu kamu untuk diri sendiri, bermunajat kepada Allah, kemudian beribadah kepada Allah, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat kamu terlalu banyak waktunya untuk orang lain, ngajar terus. Ya, nyampaikan hadis. Ini kayaknya kamu harus berubah. Akhirnya kata Imam Malik apa? Kata Imam Malik rahimahullah, apa yang kamu amalkan ini belum tentu lebih afdal daripada apa yang saya amalkan. Dan apa yang saya amalkan belum tentu lebih afdal dari apa yang kamu amalkan. Fa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Masing-masing kita ini Allah mudahkan jalan yang menuju surga. Maka kata Imam Malik rahimahullah,
silahkan kamu amalkan apa yang mudah bagi kamu, yaitu terus bermunajat, berkhalwat. Ya, mungkin kalau mengajar tidak terlalu tertarik, ya udah silahkan kamu berkhalwat. Ya, di mihrab kamu banyak zikir, ibadah sendiri. Kalau berat ngajar, tapi bagi saya ngajar itu masya Allah sebuah amalan yang saya andalkan, kata Imam Malik. Jadi saya tidak bisa kamu atur. Ini kita amalan ini sama, kata Imam Malik, seperti rezeki. Ada orang sudah ditakar rezekinya. Rezeki saya ini di sini, amalan saya ada di ngajar ini. Amalan kamu ada di berkhalwat dengan Allah, silakan. Saya di sini, kamu di sini. Kita sama-sama berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maknanya semuanya apa? Maknanya setiap orang itu harus tahu tentang kadar kemampuan dirinya masing-masing. Sehingga tidak ada hasad. Seorang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan amalan tertentu, tidak perlu kita hasad sama dia. Itu jalan dia. Jalan saya, jalan saya. Para nabi, minhum man kallamallah. Ada orang yang diajak bicara langsung oleh Allah, Musa. Apakah nabi yang lain hasad kepingin diajak bicara semuanya oleh Allah? Tidak. Udah biarkan itu amalan dia. Kelebihan yang Allah berikan kepada dia di sini. Saya juga diberikan kelebihan yang lain. Sehingga apa? Kita nyaman. Kalau kata ulama rahimahullah, kalau kita ini terbiasa melihat amalan orang, dia dimudahkan mengamalkan amalan tertentu, akhirnya kita kepingin mengamalkan amalan dia, sementara kita tidak punya kemampuan, itu nanti kita tidak punya kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini berat. Kalau kita ingin mengejar, menyaingi kemudahan orang lain dengan kesulitan kita. Kita saat ini melihat banyak orang yang hafal umur 10 tahun hafal Quran 30 juz. Kita kepingin juga hafal 30 juz, sementara umur sudah 70 tahun. Ya, hafal satu ayat 1 minggu baru hafal. Jangan dikejar itu. Amalan kamu beda, mungkin dengan zikir, banyak istighfar atau yang lain. Amalan kamu beda. Asam. Jadi buat diri kita ini senang dengan ibadah. Intinya dimanapun kita berada beribadah, karena ibadah ini banyak. Ibadah ini banyak. Dan Nabi SAW di hadis ini akan memberikan kepada kita sebuah ilustrasi, sebuah gambaran, sebuah contoh, perumpamaan. Karena al-ma'ani yang namanya ma'nawiyat itu terkadang susah dipahami oleh seorang, maka harus digambarkan dengan sesuatu yang nampak. Nabi sering mengatakan sebuah perumpamaan di dalam agama ini banyak. Contohnya misalkan ketika Rasulullah SAW ingin menyampaikan, menggambarkan sebuah persaudaraan di antara kaum muslimin, kata Nabi apa? Seperti apa? Seperti satu jasad. Ibarat satu jasad. Kalau satu anggota tubuhnya sakit, semuanya ikut, tidak bisa tidur. Itu perumpamaan persaudaraan antara kaum muslimin. Kemudian Rasulullah mengatakan seperti bangunan, saling menguatkan. Kita ini saling menguatkan. Yang satu malas dibikin semangat, yang satu lalai diingatkan, yang satu kemudian tidak mau diajak. Ketika dia sudah mulai jauh, didekatkan dengan masjid, dengan Allah Subhanahu wa taala. Saling menguatkan. Jangan saling menjatuhkan. Kemudian Nabi memberikan sebuah perumpamaan tentang pribadi seorang muslim. Ditanya para sahabat, kata Rasulullah, sebutkan kepada saya satu pohon yang seperti seorang muslim, dia tidak pernah jatuh daun. Semua para sahabat tidak tahu pohon apa. Ternyata pohon kurma. Begitu Nabi memberikan perumpamaan, sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia itu dibuat sebuah perumpamaan. Di sini di dalam hadis Abu Hurairah yang dibawakan oleh Imam Bukhari di sini, beliau itu akan membuat sebuah gambaran tentang perjalanan hati seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusr." Sesungguhnya agama ini mudah. Ini dulu harus kita pahami. Agama kita ini tidak ada perintah yang Allah perintahkan itu di luar kemampuan manusia. Itu tidak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Oh, ini saya tidak mampu," itu bohong. Karena Nabi mengatakan, Allah juga mengatakan, itu semua mudah. Kemudian kalau tidak ada satu larangan yang Allah larang, itu juga di luar kemampuan manusia. Itu tidak ada. Jadi ad-dinu yusr. Agama itu mudah. Dibandingkan dengan agama sebelumnya, agama kita ini mudah. Itu banyak disampaikan oleh Nabi SAW tentang kemudahan agama kita. Satu contohnya, harta rampasan bagi Nabi sebelum kita haram dimakan.
Ketika Rasulullah diutus sebagai seorang rasul, dijadikan harta rampasan harta yang paling berkah. Sampai Nabi mengatakan wa ju'ila rizqi tahta dhilali rumhi. Allah banyak menjadikan rezeki saya itu di bawah naungan tombak saya. Dan itu yang terjadi. Nabi SAW banyak rezekinya dari peperangan. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengabarkan umat sebelum kita kalau pakaiannya kena najis itu tidak boleh digunting. Coba bayangkan itu, baju harga 1 juta, ya, kena percikan pipis anak kita harus digunting, bolong. Datang umat ini, Nabi Nabi Muhammad diganti syariat itu oleh Allah, dimudahkan, cukup dicuci. Masya Allah. Mana yang lebih berat? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, kena najis digunting, kena najis digunting, kena najis di depan digunting di depan, di belakang digunting di belakang. Tidak boleh ditutup. Itu syariat umat sebelum kita. Syariat umat sebelum kita. Kemudian perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya harus berkabung 1 tahun full, ya 12 bulan. Dimasukkan dalam kandang, tidak boleh mandi, ya digembok, BAB di situ, kemudian pipis di situ, 1 tahun baru keluar. Nabi SAW diutus oleh Allah, dirubah syariat itu. Orang yang ditinggal wafat cuma nunggu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Makanya dulu ada seorang ibu-ibu ketika anaknya itu ditinggal wafat oleh suaminya. Ini ibu-ibu ini melihat anaknya lagi sakit matanya sakit. Dan diantara obat mata itu adalah al-hinnah, ya, ditelak, tapi telak asli. Itu dimasukkan ke dalam sebelum tidur, nanti bikin mata itu sembuh. Akhirnya dia melihat anak perempuannya yang sakit matanya. Akhirnya ibunya datang menemui Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, anak saya ditinggal wafat oleh suaminya, cuman sakit matanya, boleh dia pakai hinnah dalam rangka untuk berobat, bukan tujuan untuk berhias berdandan. Kata Nabi SAW, wahai ibu, suruh bersabar hanya 4 bulan 10 hari, sabar. Ya, sampai apa? Sampai dia celak itu tidak boleh, dilarang. Orang yang berkabung, orang masa iddah itu tidak boleh berdandan. Perempuan yang masa iddah tidak boleh berdandan. Cuman kita lihat perempuan kita saat ini masa iddah selesai atau belum sudah dandan. Ya, kemarin meninggal wafat suaminya sudah berdandan, masya Allah. Itu dilarang di dalam agama berdandan. Sampai ini sahabat ini sekalipun tujuannya berobat, karena celak itu akan memperindah, mempercantik mata, maka dilarang oleh Nabi. Sekalipun alasannya berobat. Kata Nabi sabar, cuma 4 bulan 10 hari. Umat sebelum kita 1 tahun loh. Akhirnya ibunya pulang. Kenapa Rasulullah membandingkan antara syariat dia dengan syariat umat sebelumnya? Supaya dia mudah untuk menerima. Oh iya, cuma 4 bulan 10 hari. Umat sebelum kita kotor, ya, kemudian 1 tahun harus digembok, lalu kehujanan, kepanasan, kemudian bau luar biasa. 1 tahun 12 bulan. Kita cuma 4 bulan 10 hari. Dan Nabi SAW mengabarkan umat sebelum kita kalau tiba saatnya untuk beribadah itu tidak boleh sholat di sembarangan tempat, kecuali di dalam bangunan yang memang bangunan itu dibangun dari awal tujuannya untuk ibadah. Tapi datang Nabi SAW dirubah syariat itu, dirubah oleh Allah, dikasih keringanan umat ini. Fa ayyuma adrakatkumus salatu fasallu. Dimanapun kalian mendapatkan waktu salat tiba, silakan salat, kata Nabi SAW. Wa ju'ilat lil ardi masjidan wa tahura. Masjid ini dijadikan oleh Allah sebagai tempat sujud. Tempat sujud. Di negara Sudan itu, jamaah sekalian, di negara Sudan itu, masya Allah, benar-benar mempraktekkan hadis ini. Ya, jadi mereka di Sudan itu kalau sudah tiba saatnya mereka sholat 5 waktu, itu ada yang pergi ke masjid, ada yang juga sholat jamaah di depan rumah di samping jalan raya. Itu gelar tikar, itu sholat jamaah. Jadi orang yang jauh ke masjid atau orang yang musafir langsung gabung ke situ. Ada yang di depan tokonya sholat jamaah, di depan rumahnya sholat jamaah, di samping jalan raya itu banyak mereka. Kalau sudah maghrib itu banyak yang sholat. Ada yang juga banyak yang ke masjid, banyak juga yang sholat di samping jalan raya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita lihat itu kayak medan perang, orang yang sholat di medan perang. Tapi itulah kelebihan mereka, keunikan orang-orang Sudan. Itu ketika tiba saatnya sholat, itu mereka banyak yang sholat di tanah lapang.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Ini juga peringatan dari Nabi SAW. Ya, tidak ada orang yang memaksa dirinya untuk mengamalkan sebuah amalan di luar kemampuan dia, kecuali ghalabahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti Allah akan membuat dia tidak bisa melanjutkan istiqamah, melanjutkan amalan tersebut. Jadi jangan dipaksa. Ini Nabi SAW sudah memberikan peringatan. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang yang memaksa dirinya untuk mengamalkan satu amalan di luar kemampuan dia, kecuali dia tidak akan sanggup untuk istiqamah. Itu makna potongan hadis tersebut. Di hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak dalam kitab Al-Zuhd dari hadis sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Inna hadzal din matin. Fa'awqilu fihi birifqin." Kata Nabi, ketahuilah agama ini kuat. Agama ini ibarat beton, ya, tembok beton yang kokoh. Fa'awqilu fihi birifqin. Maka ketika kalian masuk ke dalamnya dengan lemah lembut. Kita kalau benturan dengan beton, yang kalah siapa? Ya kita. Semakin kuat kita semakin kalah, semakin patah. Maka bagaimana caranya melawan sesuatu yang keras dengan lembut? Agama ini kuat. Kata Nabi, matin, punya sifat kuat. Jadi jangan dipaksa diri kalian untuk mengamalkan satu amalan di luar kemampuan. Orang yang tidak pernah sedekah sama sekali atau pelit, tiba-tiba langsung sedekah 1 M, itu berat. Ya, nanti lama-lama jerah dia untuk sedekah. Maka lebih baik dia sedekah sesuai dengan keringanan hatinya, tapi dia bisa istiqomah. Orang yang tidak pernah qiyamul lail, kemudian tiba-tiba langsung qiyamul lail 11 rakaat, itu suatu saat dia tidak akan istiqomah. Mungkin sekali itu, habis itu jerah. Maka lebih baik apa? 3 rakaat tapi istiqomah. Apa latih 11 rakaat cuma sekali, kemudian dia tinggalkan selama 60 tahun sampai wafat tidak pernah qiyamul lail. Kan lebih baik 3 rakaat atau 1 rakaat tapi 60 tahun dilaksanakan. Berapa rakaat jadi? Tinggal dihitung. Ya, yang jelas lebih banyak orang yang istiqomah. Yang banyak adalah orang istiqomah. Jadi jangan dilihat kepada nominal, banyaknya sebuah nominal. Tapi yang kita lihat itu adalah kedepannya, keistiqomahannya. Karena kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ulama salaf kita yang paling dikhawatirkan itu bukan amalan sekarang ini, tapi akhir hidup ini seperti apa? Apakah dia akan istiqomah atau tidak? Keistiqomahan itu yang kita butuhkan. Maka bagaimana supaya kita ini bisa istiqomah mengamalkan sebuah amalan tertentu? Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, "Man burika lahu fi syai'in falyalzam." Siapa yang dimudahkan oleh Allah mengamalkan satu amalan, suruh dilazim, istiqomah, amalkan itu, jangan sampai ditinggalkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat syariat ini tanawwu? Berbeda-beda, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada sedekah, ada salat, kemudian ada ibadah-ibadah yang lain, supaya kita ini tidak jenuh, ya, dan terus semangat untuk beramal. Maka Nabi SAW menyebutkan wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Di antara cara membuat seseorang membuat dirinya itu tidak suka dengan ibadah, dia memaksa ibadah itu untuk diamalkan. Tapi yang jelas jamaah sekalian, Nabi SAW itu mengabarkan bahwa agama kita ini mudah. Tidak ada perintah yang tidak bisa dilakukan oleh seseorang. Tidak ada larangan yang tidak bisa ditinggalkan, tidak ada. Jangan kita kemudian mengatakan, saya tidak bisa. Kamu itu bukannya tidak bisa. Kamu itu bisa. Cuman masih didominasi oleh hawa nafsu. Kamu belum bisa melawan hawa nafsu, sehingga kamu tidak bisa mengamalkan amalan tersebut. Saudara kamu bisa, kenapa kamu tidak bisa? Coba tunjukkan, ada tidak saat ini perintah yang Allah perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi yang tidak ada satupun orang yang bisa mengamalkannya saat ini? Sampai saat ini ada? Tidak ada. Ada satu amalan yang Allah perintahkan, tidak ada satu hamba yang sampai saat ini bisa mengamalkannya? Tidak ada. Kemudian ada satu larangan yang Allah larang kepada kita, kemudian tidak ada yang bisa meninggalkannya sampai saat ini? Tidak ada. Tidak ada satu larangan yang kita dapatkan di dalam agama ini yang tidak ada satu orang pun yang bisa meninggalkannya. Semuanya sudah pernah ditinggalkan, semuanya sudah pernah dilaksanakan. Cuma tidak semua orang itu sama.
Ya, karena semua orang punya kemampuan masing-masing. Nah, kata Nabi SAW, fasaddidu. Ini tugas kita jemaah. Fasaddidu. Berusaha untuk memperbaharui dan membenahi amalan. Ini saya ini apa yang saya yakini, akidah saya ini apakah sudah benar atau tidak? Apakah seperti ini yang dibawa Nabi SAW atau tidak? Karena apa? Karena ilmu ini berproses. Laisal mar'u yuladu alim. Tidak ada orang lahir dalam keadaan alim, itu tidak ada. Semuanya butuh proses. Kita belajar. Saat ini kita tahu A, ya besok belajar lagi tahu B, kemudian besok belajar terus seperti berproses. Yang tidak akan tambah itu orang yang diam, yang tidak bergerak, tidak ada niat untuk membenahi diri, nanti amalannya gitu-gitu saja. Sadidu kata Nabi. Kalimat sadid itu apa maknanya? Wa qulu qawlan sadid. Hendaklah kalian senantiasa mengucapkan kalimat yang benar. Wasaddidu maknanya perbaharuilah, benahi, luruskan amalan kalian. Entah itu keyakinan atau amalan lisan atau amalan zahir. Salat kita apakah sudah sesuai atau tidak? Kemudian keyakinan kita yang selama ini yang kita yakini, yang kita perjuangkan benar atau tidak? Kalau ternyata keliru, silakan dibenahi. Kita dikasih kesempatan untuk membenahi diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata sesuai dengan ajaran Nabi, istiqomah. Kita bersyukur kepada Allah. Karena ada orang yang beramal mengamalkan satu amal, dia tidak tahu ini benar atau tidak. Ternyata di suatu hari dia mendapatkan di kemudian hari ternyata ada dalilnya, maka dia bergembira. Nah, ulama juga sama. Ulama dulu itu kalau berijtihad mengeluarkan sebuah istinbat hukum, kemudian di kemudian hari dia tahu ada dalilnya, maka dia bergembira. Begitu juga seorang muslim saat mengamalkan satu amalan, di kemudian hari dia tahu ternyata ada dalilnya yang menganjurkan, maka bergembira. Nah, sebaliknya kalau ternyata ada amalan yang kita amalkan selama ini, kita rutinkan, kita istiqomah mengamalkan, di kemudian hari ternyata dalilnya dhaif, ya udah ditinggalkan. Jangan berat untuk meninggalkan. Jangan dijadikan kebanggaan istiqomah di atas kebatilan. Itu makna saddidu. Wasaddidu, dan senantiasalah kalian memperbaharui diri kalian, meluruskan pemahaman terhadap agama ini, meluruskan amalan, kemudian keyakinan kita. Maka apa yang kita lakukan ini itu dalam rangka untuk mewujudkan itu. Kita ini belajar terus, ya, tidak pernah bosan. Kemudian kata dia waqarib, karena yang namanya usaha itu tidak selamanya kena sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Terkadang meleset. Maka kata Nabi SAW, waqarib, kalaupun kalian tidak 100% sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, minimal mendekat. Waqarib, mendekat, ya, terus mendekat. Jangan kemudian berpasrah. Kita pasrah kemudian kita tinggal, ya udahlah, saya apa yang saya dapatkan dari nenek moyang saya, dari guru saya, ya ini. Tidak bisa. Kebenaran itu mahal. Kebenaran itu mahal, tidak bisa ditukar hanya dengan perasaan. Maka seorang yang cerdas itu, dia akan korbankan perasaannya untuk mencari kebenaran. Bukan kebenaran yang dikorbankan untuk mempertahankan perasaan. Karena perasaan kita ini tidak ada nilainya. Ya, kita ini tersinggung dengan kebenaran, tidak ada nilainya. Tapi kebenaran itu mahal. Jadi jangan ditukar sesuatu yang murah dengan sesuatu yang mahal. Sama seperti Abu Talib. Abu Talib dia ingin menjaga namanya itu baik di tengah-tengah bangsa Arab. Tapi apa? Kebenaran dia tinggalkan. Yang penting apa? Yang penting nama dia baik. Kita ini nama kita sebaik apa? Seberapa harga nilai daripada nama kita? Kalau nama kita jadi buruk gara-gara kita mempertahankan kebaikan, apakah sebuah kehinaan di mata Allah? Tidak. Jadi orang yang mempertahankan nama baiknya kemudian tidak mau berubah, itu madhabnya Abu Talib. Madhabnya Abu Talib. Abu Talib itu tahu, yakin agama yang dibawa oleh Muhammad itu benar. Tapi kenapa dia mempertahankan, tidak mau mengucapkan syahadat? Kata dia, saya khawatir nanti bangsa Arab ketika saya mengucapkan syahadat wahai Muhammad, nanti mereka akan mengatakan itu lihat Abu Talib. Karena takut sama Muhammad, akhirnya ditinggalkan nenek moyang. Itu yang dia khawatirkan. Andaikan saya tidak khawatir itu, kata Abu Talib, saya akan membuat mata kamu sejuk memandang bibir saya mengucapkan syahadat. Tapi dia pertahankan nama baik dia, kemudian dia korbankan kebenaran yang ada di depan mata dia. Dan itu banyak. Ya, di kalangan kita lebih menjaga perasaannya daripada kebenaran.
Dia perasaannya yang penting dia tidak tersinggung, yang penting tidak sakit hati, tidak apa-apa berada dalam kebatilan, wal iyadzu billah. Fasaddidu wa qarib. Nah, kemudian Nabi SAW itu menyampaikan pada kalimat selanjutnya, wa abshir. Jadi ini kembali kepada makna awal hadis. Hendaklah kalian selalu bergembira. Maknanya sekalipun amalan itu sedikit secara kasat mata nominalnya, itu yang penting kalian istiqamah, abshir. Bergembiralah dengan pahala yang akan kalian dapatkan. Karena hal seperti itu lebih menjanjikan daripada sekali beramal kemudian berhenti. Lebih baik sedikit, yang penting istiqamah. Kemudian kata Nabi SAW, nah di sini Nabi memberikan sebuah perumpamaan. Ya, kita ini hidup di dunia ini itu ibarat musafir. Wasta'inu bil qadwati war rawhati wa syai'in min ad-duljati. Jadi kalau orang musafir, orang Arab itu kalau safar, ya di zaman dulu kalau safar itu ada 3 waktu mereka manfaatkan untuk mengejar target dalam perjalanan. Kapan itu? Satu, habis sholat subuh, itu mereka akan start berjalan terus. Itu saat-saat kondisi waktu di mana mereka semangat berjalan. Jadi musafir, orang Arab kalau safar di padang pasir, itu akan mendapatkan target yang banyak. Itu habis sholat subuh. Itu start, itu saat-saatnya mereka semangat sampai nanti mendekati zuhur. Setelah waktu zuhur, biasa mereka itu istirahat. Untuk apa? Untuk memulihkan tenaga. Kendaraannya juga sama, dipulihkan tenaganya. Salat zuhur, habis salat zuhur istirahat sebentar, sudah mulai adem sedikit, mereka lanjutkan perjalanan. Sampai nanti apa? Mendekati waktu subuh. Berjalan mereka terus. Nanti kalau sudah mendekati, ya mungkin waktu sepertiga akhir malam mereka istirahat. Itu namanya syai'un minad duljat. Nah, setelah itu mereka kemudian langsung apa? Melanjutkan sampai waktu subuh. Nah, di sini Nabi SAW itu memberikan perumpamaan kepada kita sama seperti seorang musafir. Kita ini kan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sampai kepada Allah hatinya mendapatkan level hanya sekedar Islam. Ada yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, levelnya sudah kepada iman, ada yang sampai kepada ihsan. Jadi kita ini, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, sebaik-baik perjalanan dan sekuat-kuatnya tenaga seseorang, semangatnya untuk berjalan itu di akhir malam. Itu orang semangat. Begitu juga orang yang mau berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, paling cepat seseorang itu berjalan itu dengan hatinya di akhir malam. Sepertiga akhir malam itu paling cepat orang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang musafir itu paling cepat mendapatkan target dan paling banyak itu sepertiga akhir malam itu dengan jasad mereka. Sampai dalam satu riwayat disebutkan berjalan di waktu itu bumi dilipat oleh Allah, dipercepat orang dapat target. Nah, begitu juga kita saat ingin berjalan menuju Allah dengan hati kita, maka yang paling cepat membuat seorang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu di sepertiga akhir malam. Dan tidak semua orang bisa mengamalkan itu. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, beliau mengatakan seperti ini. Nufusukum matayakum. Kalian itu berjalan menuju Allah lewat sebuah kendaraan. Naik kendaraan namanya jiwa. Fa aslihu matayakum tuballighukum ila rabbikum. Maka perhatikanlah kendaraan kalian. Supaya apa? Kendaraan kalian itu sampai membawa kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau naik kendaraan, tahu kan semua kan kalau naik kendaraan, apakah kita itu ngebutnya sesuai dengan keinginan kita sekalipun bensin habis? Kan tidak mungkin. Ya, kita gas, kita ngebut sementara bensin tidak ada. Saya mau cepat, ya tetap kita tidak bisa berjalan. Atau mungkin akinya tidak nyala atau gimana. Pokoknya apa, kendaraan itu juga harus seimbang dengan niat yang nyopir. Nyopirnya kepingin cepat sampai, tapi kendaraan yang diapakan tidak pernah diperhatikan, pengen ngebut aja. Akhirnya ujung-ujungnya nabrak, tidak sampai target. Begitu jiwa kita sama. Kata penyair itu, kalau seseorang al-mumbatha la safaran qata wala masafatan wala dhahran abqa.
Orang itu kalau terburu-buru, ya, kemudian dia mengikuti hawa nafsunya untuk beramal, itu sama seperti seorang musafir, dia ngebut terus, tidak pernah diperhatikan hewan kendaraan. Itu ujung-ujungnya tidak sampai tujuan. Tidak ada jarak yang bisa ditempuh dan tidak ada kendaraan yang masih tersisa, karena kendaraannya akan mati di tengah jalan. Kenapa? Dia tidak pernah perhatikan. Maka Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, jiwa kita ini kendaraan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Diperhatikan. Caranya gimana? Ada sebuah amalan, ya diukur. Mampu tidak kita mengamalkan secara sempurna? Kalau tidak, sedikit-sedikit. Begitu juga ada larangan. Kita lihat, mampu tidak jiwa kita langsung meninggalkan secara utuh, totalitas? Kalau tidak, ambil sedikitnya, tinggalkan sedikit. Begitu kita berproses, terus menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Habis waktunya? Masih ada, Ustaz? Hah? Ini siapa yang mau ditanya? Kenapa kita malu mau menjawab? Kita yang punya waktu sendiri, kita yang buat, segan mau. Masih ada waktunya enggak? Hah? Apa tanya jawab? Nih. Baik. Ini bab setelahnya panjang. Jadi mungkin kalau kita masuk ke bab di bawahnya mungkin tanggung untuk kita bahas. Jadi sisa waktu kita gunakan untuk sesi tanya jawab, ya. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Tidak tahu apa yang mau ditanyakan? Nah, tafadhal silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa besar keuntungan yang bolehkan kita mengambil dari penjualan dan bolehkah misalnya kita modal kita di tanah dan menjualnya dengan kita 10 juta ya? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu di Madinah terjadi sebuah peristiwa, harga barang itu naik. Akhirnya seorang sahabat datang menemui Nabi SAW untuk turun ke lapangan menentukan harga. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Innallaha huwal musa'ir. Sungguhnya yang menentukan harga itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan setiap orang itu mendapatkan rezeki dari orang lain. Jadi maknanya apa? Maknanya secara umum bahwa namanya mengambil keuntungan itu tidak ada batasannya. Mau berapa diambil keuntungan. Cuman permasalahannya ada tidak yang beli gitu. Misalkan harga 5 juta dijual 50 juta. Ada yang beli. Kan tetap melihat pasaran juga. Apalagi sekarang ini semuanya sudah terbuka harga. Ya, kalau zaman dulu tidak ada online, masih bisa kita akal-akalan harga. Kalau sekarang harganya semua sudah terbuka. Jadi tidak mungkin kita mengambil keuntungan besar kemudian akan dengan mudah laku, itu tidak. Mungkin saat ini agak sulit. Ya. Jadi semua harga sudah terbuka, semua orang juga sudah tahu pasarannya seperti apa. Kalau zaman dulu mungkin masih. Jadi intinya umumnya, apa inti daripada pertanyaan tadi, berapa persen kita harus mengambil keuntungan dari barang yang kita jual? Itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan di dalam syariat, kita harus mengambil berapa keuntungan. Kemudian kita juga tidak boleh untuk menentukan harga. Atasan itu tidak boleh dia turun ke bawah untuk menentukan harga. Kecuali kata ulama dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi di mana memang misalkan ini barang dibutuhkan, kemudian melonjak naik harganya, sementara barangnya sedikit dan langka. Sementara sebuah kebutuhan yang urgent dalam kehidupan seperti beras misalkan, melonjak tinggi misalkan, harganya satu kilo misalkan mencapai sampai 100.000, sementara barangnya langka dan orang yang membutuhkan banyak. Itu kebutuhan kita. Maka dalam kondisi seperti ini minan nawazib, maka pemerintahan itu harus turun ke bawah menentukan harga. Supaya apa? Supaya kehidupan bawah itu jalan dengan lancar. Karena kalau tidak, maka terjadi madarat yang besar. Tapi kalau selama harga itu normal-normal saja, lonjaknya sedikit, maka pemimpin tidak boleh turun. Ya, menentukan harga pasaran itu tidak boleh.
Karena Nabi SAW itu mengatakan dengan seperti itu penjual dapat keuntungan dari saudaranya. Jadi biarkan mereka, kata Nabi SAW, dapat keuntungan satu sama yang lain dari orang lain. Penjual barang dapat keuntungan, yang pembeli juga dapat keuntungan. Yang atasan tidak perlu turun gunung. Ya, udah fokus di bagiannya masing-masing. Kecuali dalam keadaan darurat. Ya, benar-benar membutuhkan, ada orang yang harus meratakan harga pasaran pada barang tertentu. Allahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum Ustaz. Wa fika barakallahu. Izin bertanya Ustaz. Fadhil. Tadi disampaikan mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Saya setiap hari bekerja melewati satu jalan di mana di beberapa ruas jalan terdapat iklan-iklan yang menampilkan gambar yang seperti terbuka auratnya, perempuan yang terbuka auratnya. Ketika melewati jalan itu maka kita wajib amar ma'ruf nahi munkar, mengingkarinya. Namun apakah ini harus dilakukan setiap hari atau cukup sekali Ustaz? Gimana pertanyaannya? Apakah saya mengingkarinya setiap kali melewati jalan itu atau cukup sekali pada saat pertama kali melihatnya? Nah, yang kedua Ustaz, tadi disampaikan ketika kita meminta doa kepada seorang ustadz misalkan, belum tentu dikabulkan oleh Allah. Kalau misalkan kita bertawasul kepada seorang yang sedang umroh, meminta doa di depan Ka'bah, apakah kira-kira sama Ustaz, bisa dikabulkan atau peluangnya tidak terkabul karena memintanya melalui seorang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, ini terjadi perselisihan di kalangan pandangan para ulama rahimahullah terkait minta doa kepada orang lain. Karena ada satu riwayat menyebutkan disifati bahwa para sahabat Nabi SAW itu tidak pernah meminta sesuatu kepada saudaranya sampai ketika cambuk mereka itu jatuh, itu mereka tidak mau minta tolong. Sehingga sebagian ulama memahami bahwa sampai minta doa itu mereka tidak mau minta doa kepada orang lain. Ini sehingga sebagian ulama di dalam bab ini ada yang muyulnya ke sini mazhabnya bahwa meminta doa kepada orang lain tidak dianjurkan. Karena melihat kepada makna hadis tadi bahwa sahabat itu tidak mau meminta sesuatu. Kalimat sesuatu sifatnya umum sampai doa. Namun di riwayat Imam Muslim rahimahullah ada riwayat dari Abu Darda, di mana Abu Darda ini dia berpesan kepada saudaranya yang mau melaksanakan ibadah haji, doakan saya di sana. Doakan saya di sana. Karena sungguhnya kata dia, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan dia itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis, kalau hadisnya muttafaqun alaih, yaitu seorang muslim mendoakan saudaranya. Mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia masalahnya. Ini syaratnya itu hadisnya tanpa sepengetahuan dia. Maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa permintaan, tanpa pengetahuan orang yang didoakan. Maka hadis Abu Darda ini ketika dia minta doa kepada saudaranya yang mau melaksanakan ibadah haji, apakah ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi? Sementara dia yang minta. Sehingga sebagian ulama melihat itu ijtihad dia sendiri. Ijtihad dia sendiri membawa makna hadis Nabi SAW bahwa mendoakan untuk saudaranya kebaikan tanpa sepengetahuan dia itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Darda memasukkannya itu juga minta. Cuman itu ijtihad dia, dan semua sahabat itu bermudah-mudah minta didoakan kepada orang lain. Tapi kalau dia itu dengan tanpa sepengetahuan dia doakan saudaranya tanpa sepengetahuan, ini yang dikabulkan. Yang menjadi pertanyaan kita ini adalah kalau dia minta, nah berarti dia tahu apakah sama, apakah masuk atau tidak, terjadi perselisihan.
di kalangan ulama kita, apakah masuk dikabulkan atau tidak. Maka tidak disepakati oleh para ulama saat kita minta doa kepada orang lain apakah otomatis dikabulkan atau tidak, itu tidak ada dalilnya. Dikabulkan atau ditolak juga tidak ada. Jadi belum tentu ditolak, belum tentu dikabulkan. Allahu a'lam. Kemudian terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, ini amar ma'ruf nahi munkar saat ini perkara yang paling berat, ya. Kenapa? Karena sekarang ini sudah banyak kemungkaran di samping, bukan sekedar di luaran sana, di rumah kita sendiri banyak kemungkaran, kita sudah tidak sanggup untuk mencegahnya. Bukan tidak sanggup, sudah menjadi hal yang biasa. Sebenarnya bisa kita cegah, cuma sudah menjadi hal yang biasa. Nah, ini seperti apa kita ini? Seperti apa kita bersikap? Kita ini kondisi apapun kita melihat kemungkaran, sedahsyat apapun tetap itu dosa. Terus berapa kali kita harus mengingatkan? Selamanya mengingkari. Cuman pengingkaran itu kan ada urutannya, dengan tangan, dengan lisan, terakhir dengan hati. Nah, perkara nanti sebenarnya dia masih sanggup dengan lisan, tapi dia cukup mengingkari dengan hati, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan antum dengan Allah. Balil insanu ala nafsihi basira. Manusia itu paling tahu tentang dirinya. Apakah dia benar-benar tidak sanggup sehingga dia cukup mengingkari dengan hati? Itu urusan dia nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata Allah menilai dia benar-benar tidak sanggup mengingkari dengan lisannya, akhirnya cukup dengan hati, ya udah dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, sekalipun kita ini hidup di zaman di mana perempuan banyak membuka aurat, maka jangan kita salahkan zamannya ini, ya. Tapi kita yang harus juga menundukkan pandangan. Sebagaimana dulu ada seorang tabi'in bertanya kepada Ibnu Abbas kalau tidak salah. Jadi dia mengatakan seperti ini, "Wahai Ibnu Abbas, ini gimana ini? Di pasar-pasar kita sudah banyak perempuan, budak-budak perempuan dijual. Itu kan mereka tidak pakai jilbab. Perempuan-perempuan kafir di pasar, gimana ini?" Ya, kata Ibnu Abbas, jangan salahkan mereka. Ya, itu kamu kembali kepada tugasmu. Tugasmu apa? Tundukkan pandanganmu. Kalau taruhlah sekarang ini misalkan perempuan muslimah menutup aurat, banyak perempuan kafir. Apakah beda aurat mereka sama aurat kaum muslimah? Sama. Ya, sama. Tidak ada bedanya. Jadi saat orang muslimin menutup auratnya, terus orang kafir membuka auratnya, apakah kita harus mandang? Karena orang kafir tetap haram, tidak boleh. Tetap tidak boleh. Sekalipun dia orang kafir, tetap itu aurat. Maka kita kembali kepada tugas kita, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan. Nah, ini menundukkan pandangan repot, ya. Kan. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Nah. Apakah jihad itu butuh niat? Lalu bagaimana dengan orang yang meninggal tertimpa kerubuhan, terus seorang wanita yang meninggal saat melahirkan katanya mati syahid, dan apakah membela kehormatan keluarga itu juga termasuk jihad? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Jihad, ya, jihad butuh niat. Ya, butuh niat. Bahkan Nabi SAW itu ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang berperang di jalan Allah?" Kata Nabi SAW, kata sahabat, ada orang yang berperang karena keberaniannya, ada orang ingin harta ganimah, harta rampasan. Nabi menjawab dengan satu jawaban, kalimat yang singkat, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah." Siapa yang berperangnya untuk menegakkan kalimat Allah, cuma satu itu, maka dia berada di jihad. Jadi pasti dibutuhkan jihad. Apa? Niat. Tidak mungkin ada orang yang berperang kemudian tidak ada niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ingin menegakkan kalimat Allah kemudian dapat pahala, tidak ada. Nah, bagaimana dengan orang yang mati syahid? Kalau ini syahidnya beda. Ya, ini syahid dunia namanya, orang kena peruntuhan, kemudian perempuan yang meninggal karena melahirkan, kemudian orang yang kena paun dan seterusnya. Itu dia mati syahid dunia. Syahid dunia maknanya apa? Afwan, syahid akhirat. Kalau orang yang mati di medan perang itu syahid dunia akhirat. Dia tidak disolatkan, tidak dikafani. Jadi dengan pakaiannya itu dia dikubur. Kenapa? Karena di antara hikmahnya
Kata Nabi SAW, "Ma min maqlumin yuqlam fi sabilillah illa ya'ti yaumal qiyamah wad damu wal launu launud dam war rihu rihul misk." Tidak ada orang yang terluka di medan perang kecuali hari kiamat akan datang dengan lukanya itu mengeluarkan darah yang segar. Warnanya warna darah, tapi aromanya aroma kesuri. Jadi untuk menjadikan apa? Menjadikan saksi pada hari kiamat. Maka mereka ini syahid dunia akhirat. Tapi kalau orang yang syahid akhirat saja itu pahalanya seperti orang yang syahid, cuman tetap diurus jenazahnya seperti orang kena runtuhan. Nah ini kalau ini gimana? Apakah butuh niat? Ya gimana mau butuh niat? Ya tidak mungkin. Justru kalau ada runtuhan dia harus menghindar, jangan di situ. Ya biar saya mati syahid, itu bunuh diri namanya. Bunuh diri. Jadi tidak mungkin ada orang yang mati kena runtuhan itu ada niat supaya apa? Dapat pahala saya, tidak mungkin. Karena kita berusaha untuk menghindar. Kalau dia tahu kok tetap tidak menghindar, nanti jatuh bunuh diri. Nah, otomatis kapan dia kena runtuhan terus mati? Itu saat dia tidak tahu, secara tiba-tiba. Kalau secara tiba-tiba tidak mungkin dia ada niat. Jadi orang yang mati kena runtuhan itu tidak sama dengan orang yang mati di medan perang. Itu mati syahid akhirat, dapat pahala syahid tapi pengurusan jenazahnya seperti yang lain. Kemudian yang terakhir tadi pertanyaannya apa? Orang yang membela kehormatan keluarganya. Iya. Man qutila duna irdihi, siapa yang membela mati karena membela kehormatannya. Kehormatan itu wajib dibela. Keluarga kita, kehormatan kita, itu yang mati membela kehormatannya, itu mati syahid. Sama seperti harta kita, irdon itu kehormatan, harga diri. Ya, wajib untuk orang yang mati karena membela kehormatannya, maka dia mati syahid. Allahu a'lam. Ada yang lain? Capek ya? Sama-sama capek ya. Jadi di dunia ini tidak ada yang tidak capek. Itu hidup di dunia ini tidak ada yang tidak capek. Buktinya apa? Kita di sini tidak ada yang tidak capek ya. Saya juga capek ngomong, antum capek mendengarkan. Mungkin istirahat pulang, tidur. Silakan tidur sepanjang 12 jam, pasti juga capek. Orang istirahat aja capek, apalagi yang tidak istirahat. Kapan tidak capek? Nanti kalau sudah masuk surga, baru tidak capek. Coba siapa di antara antum yang hadirin tidak pernah capek? Tidak capek. Ada? Anak muda tidak capek. Siapa bilang? Orang muda itu capek saat mau tidur, mikirin istri tidak punya. Kan? Capek, pikirannya capek. Orang yang sudah punya istri, capek ngurus istri. Capek ngurus istri. Ya. Yang tidak punya anak katanya tidak capek. Siapa bilang? Orang yang sudah punya anak capek ngurus anaknya. Pengangguran capek mikir kerjaan, tidak dapat. Orang yang punya kerja capek mikir kerjaan. Tidak ada yang tidak capek. Jadi Ali ketika ditanya tentang sifat hakikat dunia ini salah satu sifat capek. Ya, tidak mau capek mati. Nah, istirahat. Kalau masuk surga. Kalau masuk neraka lebih dahsyat lagi. Lebih baik capek di dunia daripada capek diadab di dalam neraka. Jadi intinya di dunia tidak boleh ada yang istirahat. Kullun nasi yaqdu fa ba'un nafsu wa mi'tuha aw mubiqah. Setiap orang itu kerja setiap hari. Jualan waktu yang kita jual. Kalau barang kita jual, kita tidak jualan, barang itu masih ada. Cuman masalahnya ini barang yang kita jual ini waktu kita. Kita mau kerja atau tidak, tetap akan laku itu waktu kita. Cuman diambil dengan murah atau dengan yang mahal. Itu kembali kepada kita. Kalau kita jual untuk agama Allah, dia akan nilainya mahal. Tapi kalau kita jual untuk maksiat, sesuatu yang tidak ada manfaatnya akan dibeli yang dengan harga yang murah. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini ya, karena kita sudah sama-sama capek. Biar kita nanti capek yang lain ya. Mungkin kalau capek yang lain kan aromanya sedikit berubah ya, suasananya. Kalau capek seperti ini mungkin kita tidak sanggup, lebih baik capek yang lain. Nanti setelah ini capek makan, setelah capek makan pulang ke rumah ya, untuk membuat diri capek lagi dengan yang lain. Dan naqtati bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.